Bab 14, Pertarungan. Kemudian, flash, arg, teriakan melengking seseorang terdengar lagi. Yang lain baru tersadar setelah seorang temannya dilukai lagi dengan parah. Di belakangmu, teriak seorang pembunuh memperingati temannya. Sialan, tring, flash, arg. Namun naas, dia terlambat merespon serangan Wu Chen. Tangan kirinya terputus akibat tebasan pedang Wu Chen. Bajingan, teriak pembunuh yang tersisa dengan marah. Wu Chen pun terus memfokuskan energinya pada kakinya untuk mempertahankan kecepatannya. Wu Chen kembali bergerak dengan langkah bayangan miliknya dengan kecepatan penuh. Dia tidak berniat menunda waktu karena jumlah lawannya yang begitu banyak. Tring, 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 flash. Walaupun berhasil menangkis beberapa serangan Wu Chen, namun dia masih kalah cepat sehingga pembunuh terakhir kembali berhasil dilukai dengan parah oleh Wu Chen. Melihat anggotanya tidak berdaya, pemimpin dari para pembunuh akhirnya sudah tidak bisa santai seperti sebelumnya. Dia melihat Wu Chen ingin menebas kepala salah satu anggotanya yang sudah tidak berdaya. Dia pun bergerak cepat untuk menyelamatkannya. Bocah, mati kamu! Dia melesat menyerang Wu Chen. Melihat serangan yang mengarah kepadanya, Wu Chen mengabaikannya, namun dia mencoba menutupi area berbahaya pada tubuhnya. Kesempatan untuk mengurangi musuh sudah ada di depan mata. Walaupun berisiko namun tetap mencobanya. Kalau menunda waktu, mungkin dia akan kelelahan sebelum dapat membunuh musuhnya. Slash! Buh! Sebuah kepala tergelincir jatuh ke tanah. Bajingan! Mati kamu! Teriak pemimpin murka melihat kepala anggotanya terjatuh. Slash! Arg! Walaupun berhasil membunuh satu orang, namun dia juga harus membayar dengan harga mahal. Wu Chen terluka cukup parah di punggungnya akibat tebasan pemimpin kelompok. Darah mengalir deras dari lukanya. Namun bukan waktunya untuk memikirkannya. Wu Chen kembali memfokuskan energinya untuk bertarung. Tukar serangan pun terjadi. Wu Chen pun semakin terdesak, namun tetap mencoba bertahan. Bocah, seharusnya dari awal aku tidak meremehkanmu. Kamu harus menemani anggotaku untuk menebus dosamu. Bajingan tua, kalian tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Hari ini, kalianlah yang akan mati. Ucap Wu Chen berapi-api. Melihat situasi yang kurang baik untuknya, Wu Chen kembali mengalirkan semua energi spiritualnya ke bagian kakinya dan pedangnya untuk kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk hidup. Jika tidak bisa membunuh lawan, maka dia yang akan dibunuh. Wush! Wu Chen bergerak dengan kecepatan penuh. Kecepatannya bahkan bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemimpin kelompok pembunuh pun sangat terkejut. Dia merasakan bahaya kematian sedang mendekatinya. Dia juga bergerak dengan kecepatan penuhnya menyambut serangan Wu Chen. Tring, tring. Setelah bertukar 10 serangan, akhirnya Wu Chen dapat mendesak lawannya hingga terpojok. Beberapa luka sayatan pedang pun nampak mengeluarkan darah segar. Pemimpin kelompok pun mulai merasa getir. Penyesalan pun akhirnya menjalar di dalam hatinya. Melihat keputusasaan pemimpin, Wu Chen pun kembali menyerang dengan gencar. Dia tidak memberikan celah untuk lawannya. Teman muda, sebelumnya kita tidak memiliki dendam apapun. Kita hanya menjalankan perintah dari atasan. Jadi bisakah tuan muda melepaskan orang tua ini? Melihat situasinya tidak baik, akhirnya pemimpin kelompok mencoba negosiasi dengan Wu Chen. Apa kamu pikir aku bodoh? Ucap Wu Chen dengan tajam. Melihat reaksi Wu Chen, pemimpin kelompok menjadi panik. Teman muda, kalau kamu melepaskan orang tua ini, maka saya akan memberikan kompensasi yang layak untuk teman muda. Tawarnya kembali. Dari organisasi mana kalian? Tanya Wu Chen datar. Dia harus memastikan terlebih dahulu siapa yang terlibat dalam misi untuk membunuhnya. Pemburu serigala darah. Ucap pemimpin kelompok cepat. Dia kira kalau Wu Chen akan mempertimbangkan untuk melepaskannya jika mengetahui organisasinya. Namun sayang Wu Chen tidak bersikap lembut kepada musuhnya. Dia langsung mengangkat pedangnya dan diayunkan menebas leher pemimpin pembunuh bayaran. Kamu, beraninya kamu? Bu! Belum selesai dia mengucapkan kata-katanya, namun kepalanya sudah terlepas dan jatuh ke tanah. Wu Chen menghela nafas kemudian berbalik. 3 orang yang sebelumnya terluka parah oleh serangan Wu Chen gemetar ketakutan. Mereka seperti sedang berhadapan dengan malaikat maut. Tuh, tuan muda. Ampuni nyawa kita. Kita hanya menjalankan perintah dari atasan. Ucap salah seorang ketakutan. Betul tuan muda, kita tidak memiliki dendam apapun terhadap tuan muda. Timpal pembunuh yang tangan kirinya terputus. Salah seorang kemudian mengambil kantong penyimpanan di pinggangnya kemudian melemparkannya ke arah Wu Chen. Tuan muda,
Ini semua harta milikku. Anggap saja ini sebagai kompensasi karena telah menyinggung Tuan Muda. Dua orang yang lain juga tidak ketinggalan. Mereka melemparkan kantong penyimpanan miliknya ke arah Wu Cheng. Mereka hanya bisa berharap dan memohon untuk nyawanya. Saking takutnya mereka melihat kematian pemimpinnya. Mereka bahkan tidak terlalu memperhatikan lagi kondisi Wu Cheng. Wu Cheng menatap mereka dengan datar. Dia mendengus dingin untuk mengintimidasi lawannya. Pergilah sebelum aku berubah pikiran, ucap Wu Cheng singkat. Bye-bye Tuan Muda. Terima kasih. 3 orang pembunuh yang tersisa kemudian lari sekuat tenaga setelah mendengar ucapan Wu Cheng. Mereka bahkan tidak berani melirik ke belakang sedikit pun. Takut Wu Cheng akan berubah pikiran dan akan membunuh mereka. Mereka tidak tahu saja kalau Wu Cheng sebenarnya sudah tidak bisa bertarung lagi. Melihat kepergian lawannya, Wu Cheng akhirnya bernafas lega. Kemudian, Bu! Wu Cheng akhirnya jatuh terduduk di tanah. Sialan! Untung saja para bajingan itu bodoh. Kalau tidak, bisa saja aku benar-benar mati di sini. Sebenarnya saat bertarung melawan pemimpin kelompok pembunuh itu, dia menggunakan seluruh energinya agar dapat membunuh lawan. Kalau saja 3 orang yang tersisa nekat menyerangnya, dia tidak yakin bisa selamat. Walaupun mereka terluka parah, namun mereka sudah beristirahat sejenak saat Wu Cheng bertarung melawan pemimpin mereka. Walaupun tidak sepenuhnya mereka sembuh, namun setidaknya mereka sudah memulihkan sedikit tenaga. Seandainya mereka memperhatikan Wu Cheng dengan cermat, mungkin mereka akan mengetahui kalau seluruh energinya sudah terkuras dalam pertarungan. Namun karena saking takutnya akan kematian, mereka bahkan tidak memperhatikan itu dan memohon untuk keselamatannya. Wu Cheng kemudian mengeluarkan pil penyembuh fana tingkat menegah miliknya yang telah dia siapkan sebagai bekal ketika berlatih. Dia memasukkannya ke mulut dan menelannya. Beberapa menit setelah menyerap semua khasiat pil, Wu Cheng akhirnya membuka mata kembali. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Dia mengambil 3 kantong penyimpanan para pembunuh yang telah melarikan diri dan kemudian memeriksa mayat yang tergeletak. Wu Cheng menemukan sebuah kantong penyimpanan lagi dan sebuah cincin penyimpanan milik pemimpin kelompok. Setelah menjarah harta, Wu Cheng melihat sekeliling. Dia memastikan tidak ada bahaya lagi mendekat. Wu Cheng kemudian melanjutkan perjalanannya menuju hutan. 15 menit berjalan, Wu Cheng akhirnya tiba di bagian terluar hutan larangan. Wu Cheng tidak berhenti dan terus masuk ke dalam. Mulai berlatih. Wu Cheng terus berjalan menuju wilayah bagian dalam hutan. Di perjalanan, Wu Cheng bertemu beberapa hewan buas level 3 menengah. Namun Wu Cheng dapat mengatasinya dengan mudah. Setengah jam menyusuri hutan, Wu Cheng akhirnya tiba di dekat air terjun dekat gua tempatnya berkultivasi. Wu Cheng tanpa membuang waktu langsung melepas pakaiannya yang sudah penuh debu dan melompat ke dalam air. Setelah puas merilekskan diri, Wu Cheng kembali naik ke tepi dan mengenakan pakaian yang baru. Dia kemudian menaiki tebing dan masuk ke gua tempatnya berkultivasi. Wu Cheng masuk dan menyusuri lorong gua. Sesampainya di ruangan yang luas, Wu Cheng melihat sekeliling. Semuanya masih seperti sebelumnya. Sepertinya lebih baik makan terlebih dahulu baru mulai berlatih, ucap Wu Cheng. Dia kemudian mulai menyalakan api unggun dan memanggang daging rusa berekor 2 yang merupakan hewan buas level 3 menengah. Tak lupa dia menambahkan bumbu racikan buatan ibunya. Setengah jam berlalu, Wu Cheng akhirnya selesai makan. Dia mengeluarkan 4 buah kantong penyimpanan dan sebuah cincin penyimpanan hasil jarahannya. Dia mulai memeriksa isi dari kantong penyimpanan dan cincin penyimpanan milik ketua mereka. Wu Cheng menemukan 4 buah senjata tingkat perak menengah dan sebuah senjata perak tingkat atas yang berupa pedang. Pedang tingkat perak level atas itu merupakan senjata milik pemimpin kelompok pembunuh. Selain itu, Wu Cheng juga menemukan beberapa senjata tingkat perunggu dan beberapa tanaman spiritual. Koin emas yang diperolehnya juga lumayan banyak. Wu Cheng menemukan 200 koin emas di dalam cincin penyimpanan dan 300 koin emas diperoleh di dalam 4 buah kantong penyimpanan. Jadi total semua koin emas yang diperolehnya sebanyak 500 koin emas. Lumayan juga. Jadi ternyata mendapat koin emas sepertinya begitu mudah, ucap Wu Cheng dengan senyum yang mengembang di wajah tampannya. Sepertinya kapan-kapan aku harus berkunjung ke klan Han dan markas pemburu serigala darah untuk meminta kompensasi atas tindakan mereka. Setelah memilah semua hasil rampasannya, Wu Cheng kemudian memasukkannya kembali ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Sekarang ia bahkan memperoleh sebuah cincin penyimpanan lagi milik ketua kelompok pemburu serigala darah. Ini juga merupakan artefak yang berharga. Bagaimanapun, kualitasnya sama dengan cincin penyimpanan miliknya. Tentu nilainya juga sangat berharga.
Tidak disangka Wu Cheng kembali memperolehnya dengan mudah kali ini. Setelah selesai dengan harta rampasannya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, Wu Cheng beranjak dari duduknya kemudian berjalan ke ruangan sebelah di dalam goa tempat kolam energi berada. Sesampainya di situ, Wu Cheng tidak berkultivasi, melainkan dia mengeluarkan buku tentang tanaman spiritual dan obat-obatan yang dia pinjam di perpustakaan klan sebelumnya. Wu Cheng duduk mengambil sikap lotus dan mulai menenangkan pikirannya. Dia mencoba memfokuskan pikirannya untuk memahami tentang tanaman spiritual dan obat-obatan. Wu Cheng menghembuskan nafas panjang dan mulai membuka halaman demi halaman. Dia berkonsentrasi penuh untuk belajar kali ini. Halaman pun terus berganti. Tak terasa hari telah menjelang malam. Namun ruangan di dalam goa masih terang karena adanya kristal cahaya yang bertaburan di dinding dan langit-langit goa. Wu Cheng belajar mulai dari jenis-jenis tanaman spiritual hingga manfaatnya. Waktu terus bergulir. Wu Cheng masih tenggelam dalam pemahamannya. Fajar pun mulai menyapa. Mentari menyinari bumi. Wu Cheng akhirnya selesai memahami buku tentang tanaman spiritual beserta manfaatnya setelah diulang sebanyak 3 kali. Setelah yakin telah menghafal semuanya, Wu Cheng akhirnya menutup buku dan kembali menyimpannya. Wu Cheng pun beranjak dari duduknya. Dia keluar dari goa untuk membersihkan diri. Seperti biasa setelah selesai membersihkan diri, Wu Cheng kembali memanggang daging hewan buas untuk mengisi perutnya. Selesai dengan itu, Wu Heng keluar goa untuk berlatih. Dia berburu hewan buas dan mencari tanaman spiritual. Tanaman spiritual yang masih muda kembali ditanam oleh Wu Cheng di dalam goa. Hari pun terus berganti. Wu Cheng menghabiskan waktunya di hutan untuk berlatih dan berkultivasi. Tak lupa Wu Cheng belajar tentang cara pembuatan pil. Dia hanya bisa mempelajarinya namun tidak bisa mempraktekannya. Itu disebabkan karena Wu Cheng belum memasuki alam pembentukan energi. Pada alam pembentukan energi, seorang dapat mengetahui elemen bawaan miliknya, dan juga dapat memanipulasi energinya menjadi elemen tertentu. Itu sebabnya Wu Cheng belum bisa membuat pil karena masih belum bisa memanipulasi energi miliknya menjadi elemen api. Seorang yang menjadi penyuling pil atau alkemis yang hebat harus memiliki elemen bawaan api agar dapat memaksimalkan potensi dan kualitas pil. Elemen bawaan juga dapat ditingkatkan dengan harta atau pusaka tertentu yang menghasilkan 7 elemen bawaan. Elemen bawaan terdiri dari elemen tanah, air, es, kayu, api, angin, logam. Namun masih ada beberapa elemen yang sangat jarang muncul. Bahkan konon katanya siapapun yang memiliki salah satu elemen tersebut akan menjadi seorang ahli bela diri yang tak tertandingi. Seminggu pun berlalu. Wu Cheng berlatih siang dan malam. Siangnya dia berburu untuk mengasah kemampuan bertarung dan instingnya. Malamnya dia berkultivasi untuk meningkat kultivasinya. Namun sesekali dia juga belajar tentang pembuatan pil. Wu Cheng berkultivasi menggunakan inti hewan buas dan tanaman spiritual yang diperolehnya di hutan. Sekarang kultivasinya telah meningkat 2 ranah selama 1 minggu. Dari alam pembentukan tubuh tingkat 2 menjadi alam pembentukan tubuh tingkat 4. Namun semakin tinggi kultivasinya, Wu Cheng merasa tidak nyaman di tubuhnya. Namun dia tidak tahu penyebabnya apa. Wu Cheng yakin kalau pondasinya selalu kokoh karena dia akan berlatih memperkuat fisiknya dengan bertarung langsung. Terkadang Wu Cheng juga berlatih dengan membiarkan hewan buas menyerangnya. Ini merupakan salah satu metode ekstrim Wu Cheng untuk memperkuat tubuhnya dengan menerima serangan langsung. Namun dalam batas kemampuannya juga. Waktu terus bergulir. Seminggu lagi kini berlalu. Di dalam gua, sekarang Wu Cheng memiliki kebun tanaman spiritual yang dikumpulkannya. Seperti biasa ketika menemukan tanaman spiritual yang masih muda, Wu Cheng akan membawanya dan kembali menanamnya di dalam goa. Namun tanaman-tanaman ini juga merupakan tanaman spiritual yang masih tergolong mudah ditemukan. Namun ada juga beberapa yang sulit didapat seperti jamur kembang, ginseng merah, dan rumput giok emas. Untuk mendapatkannya pun, Wu Cheng harus mempertaruhkan nyawa dari hewan buas yang menjaganya. Wu Cheng menemukannya di perbatasan antara area dalam dan area inti hutan larangan. Wu Cheng masih belum berani memasuki area inti wilayah hutan larangan karena merasa tidak mampu. Jadi dia hanya berlatih dan berburu di area dalam saja. Dalam 1 minggu ini, Wu Cheng seperti biasa berlatih dan berkultivasi. Namun kali ini Wu Cheng hanya mampu meningkatkan ranahnya 1 tingkat saja.